Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita hingga pada saat ini semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama dengan saya Ridwanullah. Nah, di sini kita akan masuk pada materi pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi pertama, yakni aku selalu dekat dengan Allah. Aku selalu dekat dengan Allah. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya jika kita memulai pembelajaran ini dengan pembacaan Ummul Quran, suratul Fatihah, ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Sya'lillahi lana wa lahumul Fatihah. Oke, tema pembelajaran kita kali ini yaitu aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dimana yang nantinya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu melalui Asmaul Husna. Gitu. Ada yang tahu Asmaul Husna? Nah, apa Asmaul Husna? Oh, jodele. Waduh, mari ini wis ora wani ngomong tahu maneh iki. Enggak. Oke, nantinya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu melalui Asmaul Husna. Nah, yang dimana yang akan dijelaskan Asmaul Husna itu Asmaul Husna itu sendiri nantinya apa, dan Asmaul Husna yang mana yang nantinya akan kita pelajari. Nah, Asmaul Husna yang akan kita pelajari nanti itu nantinya ada 7. Yang pertama Al-Karim, yang kedua Al-Mu'min, yang ketiga Al-Wakil, yang keempat Al-Matin, yang kelima Al-Jami', yang keenam Al-Adl, dan yang ketujuh Al-Akhir. Gitu ya. Oke, sekarang masuk tahap selanjutnya, yaitu adalah relung hati, yang dimana sebelum kita belajar itu kita tata niat dan nata hati juga gitu. Biar kita tuh berkumpul gak sia-sia gitu ya. Nah, biar paling tidak kita mendapatkan satu buah keilmuan nantinya gitu. Amin. Oh, gak ada yang mau ilmu katanya. Oke. Aku selalu dekat dengan Allah. Manusia itu beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cara tersebut ada yang melalui merenung, ada yang melalui berzikir, ada juga yang melalui tafakur. Seorang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Ada juga yang manusia itu yang dekat dengan Allah karena setelah tertimpa musibah gitu. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuka cara atau jalan bagi manusia yang ingin dekat dengannya gitu. Adapun yang merenung tadi itu biasanya terjadi ya, ketika apa? Ketika kejadian apa biasanya? Biasanya manusia itu ini muslim semua ya, enggak ada yang non muslim kan? Muslim semua, alhamdulillah. Katolik. Jadi gini, biasanya kita itu merasa dekat dengan Allah dengan metode kita merenung itu ketika kejadian apa? Ketika terkena cobaan. ketika kena cobaan,
atau kecelakaan gitu. Yang kita tidak sadari itu ada lagi. Yang ini sangat miris sekali sebenarnya. Nah, ketika kita alami ini sudah menjadi suatu kebanggaan, tapi ketika kita ungkapkan ini suatu aib ataupun kita bisa malu. Yaitu apa? Ketika kita sakit hati. Ketika kita sakit hati, ayo sing pacaran lek loro hati. Ya Allah, lah gitu. Lah. Ya. Kalau ketika tidak punya uang, Pak. Lah. Biasanya gini, oke, kalau ketika tidak punya uang. Nah, kalau ketika tidak punya uang itu biasanya ya, kita itu merasa dekat dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara apa? Dengan cara zikir. Yaitu cara yang selanjutnya, zikir. Nah, zikir itu sendiri artinya kan mengingat Allah gitu. Nah, zikir bila menyebut nama Allah ya, Asmaul Husna termasuknya berulang-ulang di dalam hati akan menghadirkan rasa rendah hati. Bila mana kita itu menyebut nama Allah secara berulang-ulang, itu nantinya akan menghadirkan rasa rendah hati. Semoga kita dapat mengamalkannya. Semoga kita dapat melakukannya. Yang disertai dengan rasa takut karena merasa kuat merasakan keagungan Allah. Begitupun ketika kurang duit ataupun seret rezeki lagi seret gitu. Seret itu apa bahasa Indonesianya? Cekak. Begitupun ketika lagi kurang rezeki ya, bukan kurang rezeki ya, karena rezeki itu sudah diatur semuanya. Tapi kita itu merasa kurang ataupun apa atau kita lagi kebutuhan besar dan perekonomian kita itu lagi rendah sekali, itu pasti yang sholat yang rajin pasti itu secara otomatis itu. Pokoknya jangankan babakan rezeki, kita ada perlu apa yang dimana itu sangat dibutuhkan ataupun apa, pasti ibadahnya mesti nambah. Ya enggak? Selain melalui zikir, dapat pula dilakukan melalui perbuatan atau amaliyah sehari-hari. Misalnya kita berbuat baik kepada tetangga ataupun berbuat baik kepada teman. Dan perlu kita sadari bahwasanya untuk berbuat baik itu tidak sulit. Contohnya ya, kalian pada saat ini masih bertahan duduk di sini ini sudah melakukan kebaikan, sudah berbuat baik. Sudah berbuat baik apa? Menolong saya dalam hal ini. Ya kan? Loh, itu jangan disepelekan. Terus ini ada apa? Kopi dari sohibul hajah ataupun tuan rumah itu sudah perbuatan baik. Jadi jangan sampai merasa terlalu berat untuk melakukan kebaikan. Malu melakukan keburukan itu bagus. Tapi kalau malu melakukan kebaikan, nah. Oke, selanjutnya untuk memperkaya hasanah kalian atau memperkaya hasanah kita semua, memperkaya pengetahuan kita semuanya, yaitu kita akan masuk kepada yang tahap selanjutnya, yaitu yang tadi Asmaul Husna. Asmaul Husna itu sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama asma, yang kedua husna. Itu bukan husnanya terang daja ya. Yang pertama asma dan yang kedua itu husna. Asma itu sendiri yang berarti nama-nama gitu. Dan husna itu berarti baik atau indah gitu. Jadi Asmaul Husna itu dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik atau indah gitu, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Paham ya? Nah. Oke, Asmaul Husna. Adapun dalil ataupun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Asmaul Husna itu yang mana? Itu Quran surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat 180 yang dimana bunyinya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Yang baik itu
dengan nama-namanya yang baik, ya. Dan pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu menyajikan pembelajaran tentang Asmaul Husna itu yang saat ini. Tinggalkanlah orang-orang yang mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan itu. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Gitu. Adapun hadis yang menerangkan tentang Asmaul Husna itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Dari Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Adapun Asmaul Husna yang 99 100 kurang 1, yaitu bisa kita cek di Al-Qur'an gitu. Sebenarnya enggak sulit ya. Oke, masuk Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Karim. Secara bahasa Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Secara istilah Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Itu. Adapun ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang itu yaitu ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Yang artinya hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang maha pemurah. Contoh sikap perilaku yang menunjukkan Al-Karim itu apa? Memberikan santunan kepada anak yatim, ataupun kita itu membantu teman-teman kita, itu saling berbagi meskipun itu kecil. Itu. Oke, yang kedua Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya dia maha pemberi. Dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian hati manusia itu menjadi tenang. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang itu Quran surat Al-An'am surah ke-6 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Itu. Adapun contohnya itu yang sikap yang tentang al-mu'miniti, sikap perilaku kita yang mencerminkan al-mu'miniti adalah memberikan rasa aman dan nyaman. Gitu. Jadi kalau sesama teman, itu ya minimal kita jangan nyusahin kalau nggak bisa bantu. Kalau bisa, berikanlah rasa kenyamanan ataupun ketenangan. Dan kita menemani ya, ketawa bersama. Tanpa kita sadari itu sudah memberikan rasa nyaman dan tenang. Dan yang ketiga yaitu al-wakil. Kata al-wakil ini mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-wakil yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya. Baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Contohnya bahwasanya Allah itu maha mengurusi itu apa? Contohnya yaitu bayi. Mulai dari janin, bayi. Bayangkan bayi itu baru lahir gak bisa apa-apa. Bahkan dia itu hanya bermodalkan tubuh saja. Kalau bukan Allah yang mengurusi, itu tidak mungkin. Oke, yang keempat al-matin. Al-matin artinya maha kukuh.
Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Al-Matin itu artinya maha kukuh. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan atau perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Jadi tidak ada bandingannya. Oke, yang selanjutnya Al-Jami. Al-Jami ya, secara bahasa Al-Jami itu secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Contohnya apa? Gempa. Bukan manusia awalnya ya, hidup ini ya hidup. Habis itu mati. Habis itu nanti bangkit itu dikumpulkan lagi. Maha mengumpulkan. Terus ada contoh lagi yaitu di mana? Jabal Rahmah, Makkah, yang dimana umat muslim itu dikumpulkan. Contoh yang saat ini sedang terjadi apa? Yang ini, yang tadinya manusia antar manusia tidak saling kenal atau punya sudah kalah tapi belum akrab. Sekarang ini kita lagi berkumpul. Kalau bukan karena al-jami'nya ya Allah Subhanahu wa taala, kita nggak mungkin berkumpul saat ini. Oke. Yang keenam, al-adl. Al-adil artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak. Tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Jadi keadilan tuh bukan keadilan yang kita lakukan biasanya. Contohnya apa? Kita adil, ya. Serasanya kita itu seakan-akan adil, tapi keadilan kita itu dilakukan karena kita itu pas ada inginnya, ya enggak? Masih dicocok-cocokkan. Gitu. Tapi kalau Allah itu keadilan Allah itu tidak mencocok-cocokkan. Tapi emang ketentuan dari Allah yang tentang adil itu emang sudah cocok, bukan mencocok-cocokkan lagi. Yang mencocok-cocokkan itu masih manusianya, hambanya. Gitu. Oke, yang terakhir apa? Ya al-akhir. Yang terakhir al-akhir. Al-akhir artinya yang maha akhir. Yang tidak ada sesuatu apapun setelah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke, saya ulang ya. Al-akhir. Al-akhir itu artinya yang maha akhir. Yang maha akhir. Yang dimana artinya itu tidak ada satupun ya setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal. Tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas. Seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Jadi jika surga dan neraka itu sama dengan kita, yaitu makhluk. Itu loh. Sama dengan kita, juga makhluk. Yang dimana sifat kekekalannya itu terbatas. Nah.
Oke. Siapa? Yudi. Yang terakhir barusan apa? Yang terakhir barusan. Hah? Yang terakhir barusan apa? Hah? Apa? Al-akhir itu artinya maha akhir. Yang dimaksud maha akhir itu gimana? Terakhir. Ya, yang dimaksud maha akhir itu yang terakhir. Ya, maksudnya gimana? Gimana? Oke. Kira-kira gini. Contoh analogi dasarnya ya, analogi dasarnya. Dari tadi ya, ketawa gitu ya. Habis itu berakhir barusan. Yang dimana sekarang tidak tertawa. Ya enggak? Nah, itu. Ya kan? Berakhir. Tapi berakhirnya kita itu masih ada akhirnya lagi. Tapi kalau berakhirnya Allah, itu tidak ada akhirnya lagi selain yang terakhir itu yaitu adalah Allah. Nah, di sini itu yang dimaksud yaitu adalah agar kita itu yang dimana kita itu hidup bangkit dengan menyebut asma Allah. Nah, dengan harapan kita menjalankan hidup nantinya ini mati juga dengan menyebut asma Allah. Gitu. Nah, jadi nafsi itu sendiri-sendiri manusia itu. Terserah kalian. Mau hidup model apa terserah sekalian. Tapi akan tetapi jika kalian itu muslim, Islam, itu di dalam muslim ada yang namanya norma-norma, gitu aja. Nah, yang terpentingnya itu adalah nanti finishing di akhirnya. Kira-kira mampukah kita nanti ketika sakaratul maut itu menyebut asma Allah? Bercanda boleh, serius boleh, apapun boleh. Masa hidupnya. Sebelum itu dilarang ya. Tapi yang jadi pertanyaan, ya, mampukah kita nantinya itu menyebut asma Allah ketika sakaratul maut? Nah, dengan barokah kita belajar bersama saat ini, yang dimana kita mengenal Allah, yang dimana kita berharap agar kita itu selalu dekat dengan Allah. Semoga nantinya kita itu dapat melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika di akhir hayat kita. Itu ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan semoga ini yang belum erat apa tambah keratannya, kita nambah ukhuwah Islamiyah yaitu tali persaudaraan gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri nanti setelah saya salam baca doa bersama-sama yaitu surat Al-Asri gitu. Oke, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.